Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke, baik teman-teman. Hari ini kita setelah kemarin kita belajar mat, alhamdulillah pelajaran mat sudah selesai. Insya Allah hari ini kita akan melanjutkan ke materi berikutnya ya. Materi berikutnya adalah tentang wakof. Nah, mungkin waktu itu ketika di level 4 sudah mendapatkan materi tentang wakof. Nah, di level tilawati ini kita akan lanjutkan lagi, kita akan memperdalam lagi tentang bagaimana cara-cara membaca wakof ya. Karena wakof ini juga adalah salah satu yang harus kita perhatikan ketika membaca Al-Quran ya. Karena wakof itu ternyata banyak cara membacanya. Dan hari ini insya Allah kita akan belajar beberapa dulu ya. Jadi tidak langsung selesai hari ini. Hari ini kemungkinan kita akan belajar 2 cara dulu seperti itu. Ya, bisa dilihat. Wakof. Baik, di sini sudah tulis ya wakof. Nah, untuk yang pertama adalah ketika wakof pada waw dan ya sukun setelah sukun ya. Jadi yang pertama adalah bagaimana cara membaca wakof pada huruf waw dan ya setelah sukun. Caranya adalah huruf waw dan ya tetap dibaca ya, walaupun sebelumnya dia huruf sukun tapi dia harus tetap dibaca waw dan ya-nya. Contohnya yang pertama, illahu. Nah, ini mungkin yang sudah teman-teman pelajari seperti biasa ya. Dia wawnya ini menjadi mat tobi'i panjang seperti itu. Nah, yang kedua, minal had. Nah, di sini ya-nya berharokat sukun. Kita membacanya bukan minal hadi tapi minal hadi. Nah, jadi kita sukunkan dulu huruf dalnya, kemudian baru mensukunkan huruf ya. Nah, cara mensukunkannya bagaimana? Cara mensukunkan huruf ya-nya adalah kita cukup mengembalikan makhraj huruf ya-nya. Jadi bukan minal hadi tapi minal hadi ya. Jadi kita kembalikan makhraj huruf ya-nya tersebut ya. Jadi minal hadi seperti itu. Oke, kemudian selanjutnya adalah wakof pada huruf bertasydid ya. Wakof pada huruf bertasydid cara membacanya juga ada 3 ya. Ada 3 cara membacanya. Yang pertama adalah cara membacanya yang pertama menyempurnakan tasydid sebelum dikolkolahkan pada huruf kof tasydid, jim tasydid dan ba bertasydid ya. Jadi cara bacanya adalah disempurnakan dulu tasydidnya, kemudian baru dikolkolahkan. Contohnya yang pertama ada pada surat Al-Lahab ayat pertama ya. Teman-teman pasti sudah tidak asing lagi ya. Nah, jadi bacanya bukan tidak sekedar dikolkolahkan, tetapi tetap harus kita sempurnakan dulu tasydidnya. Jadi tabbat yada abi lahabi wa tab. Ditahan dulu, disempurnakan dulu tasydidnya, baru dikolkolahkan. Watab seperti itu. Nah, cara mengkolkolahkan huruf ba-nya bagaimana? Dia juga dikembalikan kepada makhraj aslinya seperti itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua caranya adalah ditahan dengan gunnah pada huruf mim dan nun bertasydid ya. Di sini gunahnya disempurnakan. Huruf mim dan nun bertasydidnya harus ditahan dulu. Contohnya pada kata ujurohun. Nah, itu membaca yang salah. Ujurohun itu salah. Nah, yang betul adalah ujurohun. Ya, ditahan dulu huruf nun bertasydidnya. Ujurohun seperti itu ya. Jadi harus disempurnakan dulu tasydidnya, gunnahnya juga harus disempurnakan. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga. Oke. Untuk yang ketiga ya. Silakan bisa dilihat. Yang ketiga adalah dinaber. Naber pada huruf selain 5 huruf di atas. Berarti selain huruf ba, jim dan kof bertasydid dan pada selain huruf nun dan mim bertasydid, dia bacanya di naber. Apa itu naber? Nah, naber itu adalah dia menaikkan intonasinya ketika membaca wakof pada huruf seperti itu. Contohnya seperti apa? Ya, kita ambil di sini la bertasydid ya, berhenti pada la bertasydid. Dinaberkan bacanya
jadi dinaikkan intonasinya. Min hal azal. Nah, min hal azal, bukan min hal azal, tapi dinabarkan. Min hal azal, seperti itu. Dan di tasdid, jangan lupa kalau ada tasdidnya berarti dia ditahan dulu karena hurufnya ada dua. Kalau min hal azal itu cuma satu, kalau dua min hal azal, seperti itu. Nah, itu contoh yang pertama. Kemudian contoh yang kedua, ya, contoh yang kedua minal mas. Ya, itu yang salah. Yang betul adalah minal mas. Nah, minal mas sifatnya juga disempurnakan. Huruf sin mempunyai sifat as-shafir, jadi harus disempurnakan sifatnya. Minal mas, min hal adal, minal mas. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi untuk cara membacanya seperti itu. Nah, mungkin sampai di sini direview dulu dari atas ya. Dari atas yang membaca waw dan ya setelah huruf sukun, dia dibacanya seperti biasa ya. Illahu, kemudian minal hadi, daknya dikolkolah dulu, ya-nya tetap dibaca minal hadi ya, seperti itu. Kemudian yang kedua, cara membaca ba, jim, dan qaf bertasdid, dia harus disempurnakan dulu tasdidnya baru dikolkolahkan. Watab, seperti itu. Kemudian yang ditahan dengan gunnah pada huruf nun dan mim bertasdid. Ujurahun. Yang terakhir dinaber pada huruf selain 5 huruf di atas. Min hal azal, minal mas. Nah, seperti itu ya. Jadi untuk pelajaran waqaf kita hari ini cukup segini dulu ya. Untuk sisanya insya Allah nanti akan menyusul di pertemuan berikutnya ya. Jadi kita tadi sudah belajar ada dua cara membaca waqaf, tetapi yang waqaf pada huruf bertasdid itu terpecah lagi menjadi 3. Oke, baik, sampai di sini mungkin pelajaran kita hari ini. Nanti silahkan dilatih ketika membaca. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.